Berarti itu kayak ditutup dong, dibungkam dong. Itu dibungkam dengan 50.000 US dollar untuk dia ngomong bahwa ini gula tidak berbahaya. Iya, dengan kata lain seperti itu. Dan itu dipakailah seorang ilmuwan yang sangat terpercaya dan dia dibungkam 50.000 US untuk ngomong ini sesuatu yang tidak berbahaya. Mungkin selama ini salah kaprah itu Pak Chandra. Mereka itu selalu berpikir bahwa gula yang di luar dengan gula darah itu dua hal yang sama. Fat makanan, dietary fat, dengan fat di dalam tubuh kita, body fat, itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Kolesterol yang terkandung dalam makanan, dietary kolesterol, dengan serum kolesterol yang kita cek itu juga berbeda. Banyak orang merasa ketika kita konsumsi gula, it's okay kok, ini kan bisa dibakar, jadi energi dan lain-lain, gitu. Banyak hidden sugar yang secara orang itu tidak sadari mereka konsumsi gula. Bahkan kita konsumsi sayur asem, itu juga gulanya tinggi. Oh, ada gula. Kita makan sayur bening juga gulanya juga tinggi. Loh, dari mana kalau sayur bening gulanya tinggi? Ya dari masaknya. Oh, cara masaknya. Ini saya ngomong sudah gula aja lah, gitu. Gula lah. Ya udah tuh depan dokter kan terlalu diplomatis, saya mau direct. Udah, daripada pusing-pusing. Penonton kita ini bukan penonton kesehatan, tapi sudah pokoknya jangan konsumsi gula. Ini kamu digobloki tahun 65 ini masalahnya. Sahabat SP30, salam hebat dan luar biasa. Kali ini Level Up Podcast kedatangan salah seorang narasumber, tapi narasumbernya berbeda. Beliau ini bukan pengusaha, tapi beliau ini adalah seorang praktisi medis. Beliau seorang dokter dan disiplin ilmunya naturopati. Naturopati mungkin Anda masih asing di Indonesia, tapi di luar negeri itu sudah sangat populer. Nah, kali ini saya akan membahas juga tentang sebuah industri yang nilainya tuh ratusan triliun. Ngeri ya. Jadi kayaknya bukan cuma judi online ya yang sekarang lagi populer, tapi ini lebih populer dari judi online. Lebih populer dari pinjol. Dan ini mengerikan dan mematikan manusia pelan-pelan tanpa kita sadari. Dan ini benar-benar saya sudah undang ahlinya, praktisinya, dan yang mana beliau ini siap berbagi. Dan beliau juga salah satu pengasuh di rubrik channel SB30 Health. Welcome Dr. Hans. Thank you Pak Chandra. Wah, ini kesempatannya ini yang sudah ditunggu-tunggu setelah sekian lama. Akhirnya ya. Bisa ngobrol bareng di podcast yang luar biasa ini SB30. Saya udah janji sama beliau itu dari bulan April yang lalu, ini sekarang Oktober. Jadi setengah tahun. Nah, kenapa kok akhirnya saya nunggu setengah tahun? Karena saya ini nunggu bukti. Nanti buktinya itu saya bahas di channel SB30 Health. Yes. Tapi di sini kami akan bahas tentang industri yang mengerikan ini. Oleh sebab itu, sadar nggak Anda itu juga termasuk menjadi korban. Nah, korbannya itu apa? Setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Dr. Hans, welcome to Success Before 30. Thank you, Pak Chandra. Nah, ini sesuatu yang bukan gampang ya diundang di Success Before 30. Tentu. Karena saya juga nggak mau pilih dokter yang sudah beruban atau mohon maaf ya dokter ubanan, saya minta maaf. Bukan berarti Anda itu. Tapi kalau di Success Before 30 ini kita suka ngundang yang tokoh-tokoh muda. Jadi dokter pun dokter muda juga. Nah, saya ini kebetulan kenal sama Dr. Hans ini sebetulnya sudah lama. Ya. By the way, ya kan? Jadi saya ini pernah fitness bareng di Gold Gym ya, tahun 2013. Tapi saya ini pernah diajarin teknik ngangkat begini-begini ya. Tapi saya ini lupa. Udah terpisah oleh waktu, lupa ya. Dan akhirnya beliau ini juga pernah ngasuh di radio dan sebagainya. Iya, Suara Surabaya paling Suara Surabaya dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah beberapa lama kemudian akhirnya beliau itu pernah ngechat saya pribadi karena beliau melihat SB30 ini ada sesuatu yang positif, mengajarkan satu ilmu yang beda lain daripada yang lain. Dan akhirnya bagaimanapun juga jodoh nggak kemana-mana. Beliau sekarang malah menjadi narsum tetapnya di SB30. Ini luar biasa. Nah, ini yang saya seneng banget, Dr. Hans. Saya ini baru sadar gitu loh. Ternyata industri manis-manis ini ya. Iya, ini saya ngeri gitu. Ini wah, saya baru paham kalau ini sangat berbahaya. Nah, jadi saya mau nanya sih, ini sampai ratusan triliun itu sebetulnya, kalau boleh saya tahu, awalnya gula itu sebetulnya dari mana sih?
Oke, mungkin supaya lebih relate ya, Pak Chandra ya. Kita langsung bicara mengenai awal mulanya itu gimana. Jadi awal mula itu ada suatu foundation, ada suatu foundation itu di tahun 1965. 65 ya. 1965 itu ada suatu foundation yang namanya itu SRF. Jadi Sugar Research Foundation. Dan sekarang itu dikenal dengan Sugar Association. Nah, mereka itu pada waktu 1965 mereka melakukan suatu pendanaan di beberapa jurnal. Jadi salah satunya JAMA Internal Medicine, kemudian di New England Journal Medicine itu by the way untuk masuk ke sana itu bukan kaleng-kaleng tuh bahasanya sekarang. It's very prestige lah ya, kayak masuk di podcastnya Pak Chandra prestige tuh. Nah, jadi artinya apa? Kalau orang bisa sampai ke sana, berarti kan ada sesuatu nilai yang mereka bisa beli gitu. Jadi ini bukan suatu kita bilang hanya kabar burung, karena di sini saya udah mungkin siapkan beberapa studi yang nanti kita mungkin bisa tulis di kolom ini ya, description juga ya buat teman-teman. Jadi ini ada Sugar Industry Sponsorship of Germ-Free Rodent Studies gitu. Jadi ini dari PLOS Biology, PLOS Medicine. Jadi ini namanya ini udah jurnal study. Jadi 1995 itu SRF tadi dia melakukan pendanaan dan dia memberikan suatu apa kalau kita bilangnya reward ya mungkin ya dengan bahasa yang lebih reward itu ke 3 saintis di Harvard University. Itu senilai kurang lebih $50,000. $50,000 pada zaman itu. Pada zaman itu. $50,000 tahun 65 itu gede loh. Nah, saya tinggal dikurskan tinggal berapa ya $50,000 itu ke saintisnya langsung. Itu untuk menyatakan bahwa tidak adanya hubungan atau sangat minimalnya hubungan. Karena kalau bahasa jurnal itu kan kita beda sama bahasa-bahasa yang awam ya, Pak Chandra. Jadi bahasa jurnalnya itu adanya hubungan yang very minim antara sugar consumption, antara konsumsi gula dengan penyakit-penyakit seperti penyakit metabolik, penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. Jadi mereka menyatakan bahwa gula itu simpelnya tidak berbahaya. Gitu. Nah, dan sebagai gantinya pada waktu itu kan selalu ada kalau kita bicara di segala kondisi itu kan kalau ada good guy ada bad guy-nya. Kalau hanya ada good guy nggak ada bad guy-nya kayaknya kurang menarik tuh ceritanya. Nah, bad guy-nya siapa? Culprit-nya adalah fat. Gitu, lemak. Makanya jangan heran kenapa mulai dari tahun 1965 ke atas banyak sekali produk-produk itu yang diarahkan produk sehat apa? Produk yang low fat. dan sampai detik ini mungkin buat teman-teman di SB30 juga sering kalau kita ke supermarket, kita ke minimarket, kita jumpain kalau susu rendah lemak. Keju rendah lemak, yogurt rendah lemak. Nah, gitu. Karena apa? Karena itu memang yang jadi bad guy-nya itu setelah tahun 1965. Jadi pendanaannya ini berarti itu kayak ditutup dong, dibungkam dong. Seperti boleh dikatakan begitu, dibungkam dengan $50,000 untuk dia ngomong bahwa ini gula tidak berbahaya. Iya, dengan kata lain seperti itu. Dan itu dipakailah seorang ilmuwan yang sangat terpercaya. Dan dia dibungkam $50,000 untuk ngomong ini sesuatu yang tidak berbahaya. Wow, ini namanya konspirasi. Menurut saya ini adalah sebuah namanya konspirasi. Maka ini konspirasi berarti kayak boleh aja diomong pembodohan. Pembodohan masyarakat sejak tahun 65. Kalau saya boleh bilang seperti itu. Lanjut. Jadi sejak saat itu banyak sekali produk itu yang dikategorikan sehat itu definisinya adalah produk yang rendah lemak. Karena lemak kemudian kolesterol itu dikatakan sebagai culpritnya nih. Ini biangkeronya orang-orang yang punya masalah jantung, kemudian orang yang punya masalah stroke, orang yang punya masalah diabetes dan lain-lain. Itu semuanya diarahkan ke situ. Sedangkan gula itu sebagai good guy-nya. Makanya kenapa banyak orang yang sampai sekarang pun merasa kayaknya gula itu it's okay deh, nggak seberbahaya itu kok. Toh kita juga tiap hari memang butuh gula. Nah itu kan sekarang yang sering dijadikan pembenaran kan seperti itu. Bahkan ahli gizi pun juga ngomong tubuh itu nggak bisa produksi gula. Dia tubuh butuh asupan gula dari luar. Nah berarti belajarnya kurang. Gitu ya. Mungkin waktu kelas ini biochemistry mungkin nggak masuk. Oh gitu. Berarti sebetulnya tubuh itu tidak butuh gula ya? Tubuh itu perlu gula, ya.
tapi gula itu tidak harus didapatkan dari luar. Nah, mungkin kita tidak harus didapatkan dari luar. Jadi kalau kita mungkin bisa meluruskan ya, Pak Chandra ya. Jadi apakah tubuh tidak butuh gula? Butuh, gitu. Karena ada beberapa sel di dalam tubuh kita, contohnya seperti red blood cell ya, sel darah merah itu dia memang hanya bisa bekerja, ya bahasanya gampangnya bekerja gitu aja ya, dengan glukosa. Nah, glukosa itu kan gula darah. Yang banyak orang mungkin selama ini salah kaprah itu Pak Chandra. Mereka itu selalu berpikir bahwa gula yang di luar dengan gula darah itu dua hal yang sama. Gitu. Nah, padahal apa yang di luar dengan yang di dalam tubuh kita itu berbeda, gitu. Sama halnya struktur kimianya aja beda. Betul. Sama halnya dengan kalau kita berbicara fat. Ya. Fat makanan dietary fat dengan fat di dalam tubuh kita, body fat, itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Kolesterol yang terkandung dalam makanan, dietary kolesterol, dengan serum kolesterol yang kita cek itu juga berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau kita selama ini selalu melihat kalau iklan itu ada 2 gelas, dikasih minyak, dikasih gula, kemudian dikasih, tahu ya iklan-iklan seperti itu ya. Kemudian ketika diberikan mungkin produknya mereka terus bisa menggumpal, terus bisa kayak menyerap. Betul. Nah, itu tidak terjadi di dalam tubuh kita. Sebetulnya gitu. Nah, itu yang dikatakan pembodohan publik seperti itu. Makanya saya sangat tidak menyarankan ya kita melakukan mungkin demo-demo seperti itu. Ya. Nah, jadi bicara ini sudah kebongkar. Jadi biangnya ini tahun 65, guys. Ya, ini ada konspirasi yang kenapa saya mau bahas ini? Karena ini ternyata saya sendiri ini juga korban konsumsi gula selama puluhan tahun. Sampai saya ini ketemu dokteran. Jadi ini dokter yang bikin ulah ini terhadap kesehatannya saya. Jadi kenapa saya bikin ulah? Tapi ulah positif ya. Artinya saya ini mencari tahu kenapa kok saya ini usia kalau bertambah usia, kenapa kok saya ini susah kurus? Badan tambah lama tambah gemuk. Padahal dulu olahraga sebentar, lari jogging sebentar, turun 2-3 kilo cepat. Sekarang juga turun sih 2 kilo, tapi besoknya naik 3 kilo. Nah, ini yang jadi bingung saya. Terus akhirnya kita cari pembenaran, akhirnya ngomong, ya memang metabolisme sudah melambat, usia sudah bertambah. Tapi yang bertambah, tapi nggak boleh dong. Artinya -2 tambah 3. Nah, ini kalau tambah terus kan bahaya. Sampai saya ini pernah mencapai berat 1 kintal alias 100 kilo, 100,9, hampir 101. Saya seumur-umur nggak pernah tembus 100 kilo. I'm shocked. Sampai saya ketemu dokter Hans. Jadi saya angkat beban bertambah-tambah. Ya, enggak kurus-kurus. Saya jogging sampai lari maraton 20 kilo, 5 kilo. Ya, akhirnya tetap nggak bisa turun. Akhirnya sampai saya di tahap frustasi. Jadi ceritanya itu demikian. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti saya cerita di SP30 Health. Tetapi setelah saya ini ngobrol sama beliau, jadi sebelum podcast ini dibuat, saya ini terus terang dapat arahan dari beliau tentang jahatnya gula. Dan ternyata setelah saya selidiki, benar, ini ulah ini. Dan ini ternyata, mohon maaf saya berani bilang ini pembodohan massal. Nah, kalau ngomong-ngomong berarti gula sama rokok ini bahaya mana? Karena pemerintah ini kan cuma hati-hati merokok terus ditakut-takuti di kotaknya itu ya, kanker payudara, bla 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 dan sebagainya. Ayo lanjut rokok terus ya. Oke. Sekarang udah dipersimpel Pak Chandra. Jadi merokok membunuhmu kan gitu ya, di tagline-nya gitu. Kenapa gak berani bilang gula membunuhmu itu? Nah, ini tadi ya karena mungkin ya kita tidak berani untuk menunjuk ke salah satu ya karena ini kan suatu yang namanya tadi kalau kita sebut sebagai suatu konspirasi ini kan melibatkan banyak institusi, ya, di mana dalam arti ini akan saling berpengaruh gitu, bukan hanya soal politik ya. Jadi di dalam kesehatan pun itu juga banyak politiknya juga. Nah, jadi kalau kita bilang kenapa kok tidak berani menunjuk, ya karena mungkin masih kepentingan di dalam itu masih cukup besar. Ya. Gitu. Ini melibatkan banyak kepentingan dalam. Ya, dan kita tidak bisa menunjuk yang ini nggak bisa karena ini udah terlalu kompleks masalahnya. Ya. Akhirnya apa? Yang saya selalu edukasikan ya di SP30 Health juga bagaimana kita menjadi konsumen yang smart. Gitu. Jadi tujuan saya adalah mengedukasi. Gitu. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang kita perlukan, mana yang tidak kita perlukan. Nah, ini yang perlu di-highlight ya Pak Chandra ya. Karena orang itu sering kali tanya sama saya, "Dok, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak?" Gitu. Pertanyaannya bukan boleh atau nggak boleh, tapi perlu atau tidak perlu. Ya. That's two different things ya. Jadi antara boleh dan perlu ini kan dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita bilang rokok tadi pertanyaannya dengan gula.
menurut saya pribadi ini opini ya kalau ini ya. Jadi kalau saya harus bisa membedakan mana yang opini, mana yang kita bilang scientific study. Opini saya yang lebih berbahaya adalah gula. Gula ya. Gula. Okay. Why? Karena gini, ketika kita bilang rokok, orang itu sudah tahu kalau itu nggak baik. Ya. Sama dengan kita konsumsi alkohol. Orang sudah sadar. Orang sudah tahu. Orang ketika kita bilang mungkin bukan karena cuma larangan agama. Betul. Tapi alkohol berlebihan itu memang tidak baik. Yes. Itu sudah everyone knows. Yeah. Ketika orang tua itu kita ngomong lah mungkin ibu gitu ya, seorang ibu. Ketika mau ngasih anaknya itu alkohol pasti mikir dong. Ya, hanya ibu yang mungkin agak sedikit kurang ini ya, kurang lurus yang biasanya memberikan anaknya alkohol gitu. Bukan berarti nggak ada. Mungkin sekarang kan zaman-zamannya kan sudah banyak yang belok-belok nih. Nah, tapi ketika ibu ini memberikan anaknya jus buah yang dibeli di supermarket, buah beneran atau buah essence? Anything. Loh, buah beneran berarti juga masalah. Ya. Oke, kita bahas dulu yang buah essence. Di mana-mana ini kan di Betul. supermarket ini jus ini kan semuanya essence ini. Kita bahas satu persatu ya. Jus buah yang essence atau yang mungkin lebih dikenal dengan konsentrat buah. Fruit konsentrat. Yang dikasih branding biasanya no added sugar. Betul. Ya, no added sugar. Dan orang merasa sudah sehat. Oh iya, toh, no added sugar. Itu yang saya cari. Biasanya agak kecut-kecut, agak pahit-pahit gitu. Gitu. Dan orang seringkali mendetermine gula itu dari rasa manisnya. Jadi Pak Chandra bilang di awal yang bahaya itu yang manis-manis. Betul. Yang lebih bahaya itu yang tidak terasa manis tapi tinggi gula. Adakah itu? Banyak. Baru tahu saya. Banyak. Jadi banyak pasien itu saya bilang sama saya, "Dok, saya udah gak konsumsi manis-manis loh." Gitu. Masalahnya roti keju itu rasanya nggak manis, Pak. Ya. Kastengel itu rasanya nggak manis, Pak. Gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan roti gandum itu nggak manis. Nggak manis juga, gitu. Betul. Nah, jadi artinya apa? Kita tidak bisa percaya dengan lidah kita. Lidah itu nggak pernah bohong soal rasa, tapi kalau soal kesehatan sering bohong. Iya, setuju. Gitu. Nah, jadi ini beberapa hal yang kita bicarakan, terutama mengenai tadi jus. Ketika ibu ini memberikan jus ke anaknya, mereka nggak mikir. Gitu. Tapi kalau mereka berikan alkohol, berikan rokok, hanya ibu-ibu yang agak miring yang mikir. Iya. Gitu. Iya. Mostly mereka mikir lah. Mereka bermikir, jangan rokok, jangan alkohol. Gitu. Tapi ketika diberikan jus tadi itu, mereka nggak mikir karena apa ya? Mereka berpikir yang namanya buah itu kan sehat. Iya. Yang namanya jus buah. Saya pun berpikir seperti itu sampai sebelum ketemu sama Dokter Hans. Gitu. Dan saya ini raja konsumsi buah. Saya ini kuat banget konsumsi buah. Apalagi Pak Chandra vegetarian. Apalagi saya vegetarian. Pilihannya tidak banyak. Betul. Sehingga buah menjadi salah satu pelampiasan kan. Ya, betul. Makan yang banyak. Nah sekarang itu juga cukup banyak. Tapi mungkin next time ya Pak Chandra kita bahas. Sekarang itu cukup populer. Orang itu menanyakan sama saya, "Dok, vegetarian dengan karnivor." Ya karnivor itu kok sekarang cukup naik Pak Chandra. Jadi yang namanya carnivore diet itu biasa lah ya dari luar. Kemudian orang Indonesia yang ikut. Nah, praktisi diet karnivor di Indonesia itu sekarang sudah sangat banyak juga. Gitu. Cukup banyak lah, banyak yang mengikuti karena mereka ya segala sesuatu itu orang menilai dari apa? Dari badan. Kalau orang itu badannya bagus, ya, berat badannya ideal, pasti sehat. Iya, makanya kemarin di postingan IG saya yang terakhir saya bilang, saya nggak mau pamer badan, saya pamer hasil lab aja. Iya. Karena menurut saya gini, supaya orang itu lebih aware gitu. Kalau badan itu bukan segala-galanya, gitu. Badan bisa badan jadi hasil labnya jelek ya. Betul, gitu. Jangan terlalu pede ketika badan kita bagus. Gitu. Nah, sekarang saya kembali ke cerita rokok. Jadi lebih bahaya mana sebetulnya? Karena gini, kalau kita bicara secara per se ya, dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Tapi kalau secara psikologis, menurut saya lebih berbahaya gula. Karena apa? Karena orang tidak merasa berbahaya ketika mereka konsumsi gula. Dan banyak gula itu yang tersembunyi, yang kita katakan itu hidden sugar tadi itu. Nah, atau gula dan turunannya itu. Betul. Nah, itu yang saya katakan lebih berbahaya. Saya melihatnya dari sudut pandang itu, dari perspektif itu. Karena secara psikis banyak orang merasa ketika kita konsumsi gula, it's okay kok, ini kan bisa dibakar, gitu, jadi energi dan lain-lain, gitu. Kemudian yang kedua tadi banyak hidden sugar yang secara orang itu tidak sadari mereka konsumsi gula. Bahkan kita konsumsi sayur asem,
itu juga gulanya tinggi. Oh, ada gula. Kita makan sayur bening juga gulanya juga tinggi. Loh, dari mana kalau sayur bening gulanya tinggi? Ya dari masaknya. Oh, cara gitu. masaknya. Ya dari cara masaknya. Kalau gitu. kalau sayur beningnya tidak pakai gula? Bisa, cuma kan rasanya tidak akan seperti sayur bening pada umumnya. Ya. Yang notabene juga tidak bisa diterima. Oke, paham. Gitu. Oke, berarti sama-sama bahaya. Tetapi gula ini sebetulnya tidak disadari. Betul. Itu adalah dampak bahayanya itu hampir sama kayak rokok. Betul. Nah, betul. Terus jadi gini, berarti seseorang itu gampang emosional. Atau gampang marah. Atau sensi. Betul. Iya kan? Betul. Yang seringkali kalau kita dengar di masyarakat, wah ini soalnya belum makan nasi ini. Kalau Indonesia, belum makan nasi ini, belum makan siang, ini sensi ini. Ini bisa ngamuk ini. Ya, kalau naik mobil itu di tengah jalan itu ngelakson orang terus ini, ya kan? Cepat, itu karena lapar dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya seberapa bahayanya sih gula itu sampai efeknya sampai ke psikis seseorang itu. So actually there are many ini ya, again ya. Mungkin Pak Chandra saya buka study ya, study ya. Karena gini, kalau kita mau bicara mengenai efeknya, itu kita kan perlu lihat data saintifik. Jadi ini the impact of free sugar, the impact of free sugar. Jadi yang dikatakan free sugar itu apa definisinya gini, adalah gula yang sudah tidak terkandung secara natural. Contoh, kalau kita mau bicara nasi putih, itu kan dia bukan free sugar. Orang bahkan mereka sekarang promosinya, ini beras bebas gula. Saya bercandanya biasa gini, Pak Chandra. Dari saya kecil, saya nggak pernah tuh ada makan beras itu ada gulanya. Makan beras ada gulanya, nggak pernah dari kecil. Gitu, nggak pernah. Kecuali dibikin jajan pasar. Oh ya, Pak Chandra. Nah, tapi sedangkan kalau kita makan nasi putih, itu kan memang tidak ada gulanya dari dulu. Memang. Nah, makanya kita perlu perjelas bahwa gula dan gula darah itu dua hal yang berbeda. Oh, oke. Nah, nasi itu kandungan terbesarnya adalah satpati, starch, gitu. Nah, satpati itu di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi gula darah atau glukosa. Akan jadi glukosa. Nah, sedangkan free sugar yang kita katakan di sini yang sudah dipecah itu tadi free sugar. Ya, jadi yang asalnya kompleks di dalam tubuh kita kan dipecah. Nah, efek dari free sugar, jadi yang sudah dipecah ini tadi di human health itu sangat banyak sekali. Ya, jadi kita mau bicara mengenai fungsi kognitif tadi yang dikatakan Pak Chandra. Kenapa orang itu ketika konsumsi gula atau gula yang sudah dipecah tadi, yang asalnya bukan merasa tidak makan gula, kemudian di dalam tubuh kita dipecah menjadi gula, itu bisa mempengaruhi kita punya fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif itu apa? Otak. Itu gampangnya. Jadi otak kita jadi lebih impulsif. Orang jadi lebih temperamen. Jadi mungkin yang merasa di sini orangnya mudah untuk marah dan lain-lain. Ada korelasinya ya. Karena memang di sini di jurnal ini dia mengganggu fungsi kognitif. Kemudian tadi yang dikatakan Pak Chandra juga itu juga memberikan dampak untuk orang obesitas. Oh, ya pasti. Kemudian kardiovaskular. Dan celakanya anak-anak kecil sekarang itu dibesarkan dengan cara seperti itu loh. Bahkan ini bisa terjadi pada waktu masa kehamilan. Oh ya. Jadi ini kalau kita bicara perinatal ya Pak Chandra. Jadi kita bahasanya adalah perinatal bukan postnatal. Jadi perinatal itu pada saat ibu hamil, makanya buat ibu-ibu yang nonton di sini. Nah, ini juga salah satu reminder salah satu supaya kita semua juga bisa paham bahwa banyak orang itu gini Pak Chandra. Saya tuh banyak dapat pasien itu gini. Mereka bilang, "Ya kalau anaknya ini lahirnya cacat." Ini berarti kehendak Tuhan. Kalau di Indonesia paling gampang seperti itu. Paling mudah seperti itu. Padahal ini peran dari apa yang dikonsumsi selama hamil, ibu selama hamil itu sangat besar. Itu. Nah, ini adalah efek perinatal gitu. Nah, kalau ibu hamil paling sering alasannya apa? Ngidam. Loh, betul kan ya? Ngidam. Kalau ngidam gini nggak diturutin, kan makanya kita perlu bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Setuju. Tidak segala sesuatu keinginan itu perlu kita penuhi. Paham. Gitu. Makanya seringkali ketika saya ditanya, Dokter Hans nggak bisa makan ini ya, nggak bisa makan. Loh, saya bukan nggak bisa, saya nggak mau. Saya kalau disuguhin makan, saya kan memang picky gitu gitu. Dan saya ngajarin Pak Chandra juga buat picky gitu, buat picky buat milih gitu loh. Setengah tahun terakhir ini saya udah vegetarian selama hampir 30 tahun. Yang mana saya udah picky. Saya lebih picky lagi. Termasuk makanya saya bawain ini. Makanya saya bawain makanan ini. Jadi kalau kalian
Ini ada buka di Jakarta nggak sih ini? Belum. Kalau ada yang mungkin mau franchise boleh lah ya. Saya terus terang akhirnya saya diajarin cara makan yang benar karena ini kan ada makronutrisi. Ya, makro dan mikro. Mikronutrisi ya sama fitonutrisi juga. Betul. Tiga ini yang saya karena selama stop gula dan saya juga disarankan untuk intermittent fasting sama beliau, jangan sampai nutrisinya kita nggak tercukupi. Betul. Makanya makanan itu komponen penting. Saya rekomen sih healthy cook ini ya. Jadi saya juga cantumkan, kalau nggak silakan ke SP30 Health, nomornya ada Instagramnya. Nah, so it's not about vegetarian gitu loh ya. Jadi Pak Chandra jalanin vegetarian, saya sangat mendukung gitu. But be a good vegetarian. Be a good vegetarian. Gitu. Saya setuju. Gitu. Banyak vegetarian ngawur juga. Yes. Itu yang saya paham itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke kenapa kok orang sekarang kalau loyo, capek, disuruh minum air gula? Nah, iya kan? Kita sering dengar kayak gitu kan. Orang yang pingsan juga sama. Bahkan air gula, kasih teh hangat manis. Teh hangat manis. Yes. Itu benar nggak sih sebetulnya? Ya ini karena apa ya? Orang itu sampai sekarang Pak Chandra, mereka yang paling kita ingin luruskan itu adalah energi, tenaga itu tidak hanya didapatkan dari gula. Nah, jadi kalau kita itu punya sumber energi yang beberapa macam ya, macam. Yang paling efektif memang ada dua, gitu. Yang pertama adalah glukosa tadi, yang kedua adalah keton. Nah, keton ini yang jarang dibahas karena selama ini orang selalu berpikir keton itu cadangan lemak ya. Keton itu adalah hasil pemecahan. Jadi kalau lemak itu kan dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Gitu. Nah, asam lemak itu ketika dipecah lagi itu adalah keton. Gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai keton berarti apa? Itu dari hasil dari konsumsi lemak atau dari lemak tubuh kita. Nah, jadi dari lemak yang kita konsumsi, misalnya kita bicara mengenai alpukat, kacang-kacangan, olive oil dan lain-lain, itu kan juga sumber lemak ya. Itu akan dipecah juga bisa jadi keton, atau dari body fat kita yang selama ini kita bawa selama bertahun-tahun. Deposito yang nggak pernah dicairkan. Iya, deposito yang nggak pernah dicairkan itu. Nah, itu pun juga akan bisa menjadi keton. Masalahnya apa, Pak Chandra? Masalahnya itu keton ini hanya bisa dipakai ketika gula darah kita rendah. Nah, jadi dia ada pertimbangan ya. Betul. Dia mau pakai yang mana? Nah, polisinya siapa? Polisinya adalah insulin. Polisinya insulin. Polisinya adalah insulin. Artinya apa? Insulin ini kan adalah suatu hormon. Nah, makanya kenapa sih saya tuh selalu bilang jangan selalu berpikir segala sesuatu itu kita bawa ke term kalori. Gitu. Nah, buat teman-teman. Saya nggak mau bahas itu. Itu nanti di health aja. Tapi yang saya mau bahas ini, kenapa kok dikit-dikit harus gula itu loh? Justru itu. Karena orang itu punya mindsetnya gini, Pak Chandra. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah energi itu didapatkan dari gula. Harus dari gula. Padahal tidak sebetulnya. Nah, mereka tidak paham kalau kita punya sumber energi lain dari keton. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sekarang banyak orang tidak bisa menggunakan ketonnya? Karena gulanya masih tinggi. Gula masih tinggi, akhirnya depositonya masih banyak. Iya, dan akhirnya itu dipakai terus. Betul, dan ada insulin tadi, gitu. In the presence of insulin, in the presence of insulin ini secara di buku fisiologi ya, jadi buku Faal gitu, Guyton kalau buat yang mau baca di buku Guyton itu, in the presence of insulin, tubuh kita tidak akan bisa menggunakan cadangan lemak. Gitu, simpelnya gitu. Jadi selama insulin itu masih tinggi, kenapa kok insulin tinggi, Dok? Pertanyaannya gitu, karena gula darahnya tinggi. Karena tugasnya insulin itu kan menekan gula darah. The only hormone yang bisa menekan gula darah itulah insulin. Berarti jujur ya, kalau kembali ke cerita konspirasi itu tadi ya, berarti secara nggak langsung ilmuwan ini ngajarin orang diabetes secara nggak langsung. Ini membuat saya ngomong kayak secara nggak langsung ya. Karena ini kalau saya ngomong direct betul statement saya gitu. Karena ini membuat lingkaran setan. Gitu. Pak Chandra, ini buat lingkaran setan. Akhirnya apa, orang itu ini belum kita bicara mengenai obat gula darah ya. Ini kita masih belum touch ke sana nih. Ada obat ada obat gula darah ya. Kita kan macam-macam obat gula darah. Sama gitu. Kemarin COVID itu karena mau menciptakan bisnis vaksin. I don't want to talk about it. Itu kan ada teori ini agak riskan soalnya. Tapi saya kembali ceritakan kalau ini jelas. Ini 65 ini sudah jelas. Ini dibikin. Jadi 65 itu berarti lebih kurang hampir 60 tahun yang lalu. Wow, ini lebih dari setengah abad. Wah, ini industrinya udah mateng ini. Ini udah mateng, jelas aja ratusan triliun. Dan ini siapa yang nggak konsumsi gula di seluruh dunia? Dan ini mengerikan sekali. Dan ini susah dihentikan.
Karena setahu saya gula itu nyandu. Mungkin Pak Chandra setuju ya dengan suatu statement, segala sesuatu itu yang salah, tapi kalau dilakukan bersama-sama jadinya nggak terkesan salah. Betul nggak? Oke. Paham. Betul ya. Catat di menit keberapa? Statementnya Dr. Hans tolong diulang. Ya, kalau kalian paham apa yang dimaksud dengan Dr. Hans, tolong catat itu di menit keberapa. Lanjut, Dok. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai gula itu sendiri, ini kan kita perlu tahu definisinya itu dulu. Itu yang paling penting sih menurut saya ya. Jadi gula itu bukan hanya gula pasir. Saya sangat sering dapat pertanyaan, Dok, kalau gula aren gimana? Kalau madu gimana? Iya. Kalau gula-gula coklat gimana? Iya. Gitu. Nah, artinya apa? Masih banyak masyarakat. Saya nggak mau ngomong terlalu itu terlalu jauh. Yang paling gampang itu aja ya. Saya sebut makanan anak SD. Kita lihat ya. Anak-anak SD kalau keluar dari sekolahnya, kan pasti ada warung tuh. Ya, orang jualan. Dimanapun seluruh Indonesia, lihat saya semua. Itu ada banyak minuman sari buah sasetan. Ya. Oke. Kemudian kita lihat juga itu banyak sekali kayak minuman-minuman gelas. Yes. Itu sasetan. Yes. Terus depan itu ada minimarket. Ya, yang merek I sama merek A. Itu kayaknya dari pojok sampai pojok itu minumannya semua mengandung gula. Ya. Dok, berarti Dok, bagaimana ini generasi kita sekarang nggak bisa lepas dari gula, Dok. Dan ini kalau kita contoh, saya bikin podcast ini, yang Anda nonton ini termasuk apakah Anda mau meracuni Anda sendiri gitu? Ya. Ini bahaya sekali kalau Anda punya keturunan. Dan bahkan lebih ekstrimnya lagi, sufor. Sufor itu apa? Susu formula. Oh. Loh, termasuk susu yang untuk anti keropos orang tua itu ya. Itu juga sama. Ya. Itu susu anti keropos kalau ada gula malah bikin keropos. Iya dong. Kacau. Iya dong. Ya. Wah, berarti ini udah. Waduh, ini udah. Ini kalau kita mau, sorry ya, tadi karena Pak Chandra mungkin touch ke situ, mungkin saya akan berikan spill sedikit bahwa susu yang namanya susu kalsium itu justru bikin tulang keropos. Aduh, mati. Ya, jadi kalsium itu sangat banyak jenisnya, ya, dan banyak sekali studi yang mungkin di sini belum saya siapkan. Cuma mungkin kalau next time kita punya kesempatan untuk bahas mengenai kalsium, karena sampai sekarang banyak orang berpikir kita perlu konsumsi makanan yang tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis. Betul. Padahal justru banyak sekali studi yang menyatakan bahwa hiperkalsemia atau kalsium yang terlalu tinggi itu bahkan bisa men-trigger osteoporosis. Justru sebaliknya, kalsium organik atau anorganik. Nah, itu makanya that's why kita perlu bedakan kalsium itu kan banyak jenisnya. Ada kalsium karbonat, ada kalsium laktat gitu dan lain-lain. Nah, ini yang tapi kalsium yang sering dipakai di dalam susu-susu formula itu biasanya justru kalsium yang kurang baik yang bisa membuat kita malah punya masalah tulang. Gitu. Nah, jadi susu formula yang tadi saya touch itu adalah susu formula yang paling awal dikonsumsi biasanya untuk ibu-ibu yang nggak bisa mengeluarkan ASI. Itu kan diganti susu formula. Gitu. Bahkan untuk ibu-ibu pasien-pasien saya yang punya masalah endometriosis dan lain-lain, itu mereka juga disarankan untuk konsumsi susu. Gitu. Yang which is itu juga padahal susu itu mostly di dalamnya itu banyak gulanya. Daripada susu ini sendiri. Susu secara alami itu sudah punya kandungan gula alami yang namanya laktosa. Nah, kemudian ketika ditambahkan gula lagi yang namanya sukrosa itu, ini yang menyebabkan banyak sekali makin efeknya makin jadi bola salju. Dan yang Dr. Hans ajarin saya itu bahwa gula itu bisa menyebabkan inflamasi. Oh iya, it's obvious. It's obvious. Itu menyebabkan peradangan. Yes. Makanya sekarang ini banyak orang asam lambung, banyak orang penyakit GERD. Banyak orang aneh-aneh. Saya nggak mau bahas itu ya. Itu nanti di hell aja. Berarti itu semua penyakit peradangan, penyakit inflamasi. Jadi segala macam penyakit yang belakangnya itis itu. Kalau belakangnya itis, jadi kita bicara mengenai sinusitis, bronkitis, tendinitis, bursitis, meningitis. Gitu. Jadi penyakit artritis, rheumatoid arthritis bahkan yang dikatakan autoimun itu juga peradangan. Ya ampun. Dan itu semua ujung-ujungnya biang keroknya gula. Tidak semua, tapi sebagian besar adalah kontributornya adalah gula. Berani saya ngomong sudah gula aja lah. Gitu. Ya udah tuh depan Dokter Han terlalu diplomatis, saya mau direct. Udah, daripada pusing-pusing. Penonton kita ini bukan penonton kesehatan, tapi sudah pokoknya jangan konsumsi gula. Ini kamu digobloki tahun 65 ini masalahnya. Oke, sekarang gini ya. Nah, ini sekarang berarti kalau dipakai di semua makanan kalau nggak manis ya enak, terutama di daerah Jawa. Orang di daerah Jawa, terutama Jawa Tengah itu semuanya manis.
Dan itu saya berhubungan sama penduduknya Pak Ganjar, mohon maaf ya Pak Ganjar ya. Ini yang mantan gubernur sudah ya. Jadi ini lebih dari 30 juta. Apalagi Jawa Timur ini juga suka gurih dan manis. Tapi mostly di Indonesia ini, oh enggak, kalau daerah lain enggak suka manis. Betul enggak suka manis, tapi suka roti, suka apa, turunannya. Itu juga sama aja, kandungan gulanya itu sangat tinggi. Berarti gula ini sangat sulit dipisahkan dong dengan kehidupan manusia. Oke, gini, biar menarik ya. Saya counter Pak Chandra ya. Saya counter Pak Chandra nih biar pembicaraan kita juga lebih ya, kita counter ya. Betul. Menurut saya gini, yang salah bukan rasa manisnya, tapi sumber dari rasa manisnya, Pak. Sumber dari rasa manis. Contoh, kalau ini kita spill sedikit ya. Kemarin Pak Chandra mungkin sempat makan ini cukup lama ya. Betul. Makan healthy cook ini cukup lama. Saya konsumsi ini hampir 2 bulan. Iya. Merasakan ada rasa manisnya? Manisnya ada dikit. Ada, tapi bukan dari gula. Iya. Nah, artinya apa? Sekali lagi saya selalu bilang, jangan terlalu percaya sama lidah. Gitu. Karena ini statement ya yang perlu di-highlight juga ya. Yang manis itu bukan berarti gula. Bukan berarti gula. Yang gula tidak selalu manis. Yang gula tidak selalu manis. Wah, ini statement. Catat di menit keberapa? Ini bagus ini. Ya. Karena persepsi kita manis adalah gula. Gula adalah manis. Dan itu ternyata tidak. Betul. Oke. Jadi ini diperjelas dong. Berarti kalau harusnya gimana dong? Kalau gula tidak rasa manis, tapi tetap ada gulanya. Oh iya. Nah, kalau manis tidak selalu gula. Tidak selalu gula. Nah, berarti kan kita manisnya dari mana dong? Nah, itu tadi. Jadi saya selalu bilang gini, kalau kita hanya bicara teori tapi nggak ada prakteknya, menurut saya ini omong kosong. Gitu. Artinya apa? Saya sendiri kita perlu praktikal ya. Kita perlu relevan gitu. Hidup itu kita tidak hanya berdasarkan omongan. Gitu. Betul. Makanya saya selalu bilang, kenapa saya buat ini juga supaya orang itu merasa juga gini, oh ternyata hidup sehat itu juga bukan harus menyiksa ya. Gitu. Pak Chandra makan ini bukan yang merasa tersiksa kan, Pak? Enggak ya. Nah, ini jujur kan, bukan di depan kamera, Pak ya. Saya enggak promo. Enggak, bukan depan kamera, Pak. Kalau yang bagus memang harus saya promoin. Saya harus make sure dulu nih, ini bukan promosi. Iya. Nah, artinya gini, hidup sehat itu bukan berarti makan yang hambar-hambar. Karena banyak sekali pasien datang ke saya bilangnya seperti ini, Pak. Saya itu udah makan ayam rebus, enggak makan yang tanpa garam, tanpa gula dan lain-lain. Saya bilang kok nyiksa banget sih. Saya bilang kok nyiksa banget. Karena apa? Karena sebetulnya ketika kita tahu bagaimana caranya mengolah makanan, bahan-bahan apa saja. Nah, di sini saya bilang 2 pemanis yang saya selalu pakai itu yang pertama adalah stevia. Ya, ini saya nggak bawa nama brand ya. Ini nama kandungan. Jadi ini daun stevia itu ya. Stevia itu adalah pemanis alami, bukan artificial sweetener. Yang kedua adalah monk fruit. Monk fruit. Nah, monk fruit ini mungkin lebih dikenal dengan Lohanco. Iya, Lohanco. Nah, itu adalah pemanis alami. Itu. Nah, itu yang saya biasanya pakai di masakan-masakan saya. Kemudian ketika saya buat dan itu nggak ada kandungan glukosa. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita itu bisa dapatkan rasa manis dari sumber yang tepat, sebetulnya itu no problem. Gitu. Let's say katakan seperti itu. Nah, kalau gitu, yang menjadi pertanyaan saya ini sekarang gini. Saya melalui podcast ini ya, saya ingin menghimbau dari semua institusi termasuk regulator ya, karena kami ini sebagai influencer, kami ini harus mengedukasi yang baik untuk masa depan bangsa. Contoh kayak kemarin TikTok di-ban. Saya bilang apakah ini blunder dari pemerintah atau ini adalah sebuah kebijakan yang bagus. Saya harus menyuarakan. Dan ternyata di kolom komen rame banget. Dan saya juga nyepil kepada regulator karena beberapa menteri juga sahabat baik saya. Saya peduli sama bangsa ini. Terutama ini Menteri Kesehatan, saya minta maaf ya. Saya juga nggak mau ngundang profesor, doktor, tapi dia masih pro gula. Jangan-jangan, mohon maaf ya, saya nggak nyebut nama ya, tapi jangan-jangan udah dibungkam juga sama industri gula atau pabrik mana. Saya terus terang to the point. Saya nggak mau memanggil satu narsum yang memang sudah dipro oleh brand tertentu. Tapi saya panggil narsum yang memang betul-betul kompeten dan memang tidak ada kepentingan apapun, tapi murni mengedukasi dan murni mau membongkar celah konspirasi ini. Kemarin saya barusan ngundang satu narsum yang mana dia membongkar bisnis praktek tahlil. Lah, itu juga dibisniskan. Itu sensitif. Kita bahas kayak gini ini juga sensitif, dokter. Tapi saya it's okay. Saya nggak masalah. Karena ini demi kebaikan kita bersama. Contohnya saya sendiri. Ketika saya sadar, akhirnya rumah saya ini sekarang nggak ada gula.
Nah, anak-anak saya sekarang juga jauh lebih sehat. Kemarin itu anak saya suka pilek, suka radang tenggorokan. Nah, sekarang jauh lebih baik. Dan kalaupun radang pilek cepat sembuh. Hampir jarang ke dokter gitu loh. Di momen ketika kita buat podcast ini, Pak Chandra, ini adalah momen ketika banyak orang itu menyalahkan musim. Oh iya. Momen banyak. Oh, ini musimnya batuk pilek. Mungkin Pak Chandra juga cukup relate ya, karena beberapa waktu saya kemarin juga ketemu sama teman-teman. Betul. Juga. Panas cuacanya, polusi, dan lain-lain. ISPA. Betul. Yang disalahkan itu adalah selalu musim. Kenapa? Karena memang sebagai manusia kita nggak enak kalau disalahkan. Manusia itu nggak suka disalah-salahin. Gitu. Nah, tapi manusia yang baik, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mengintrospeksi diri sendiri. Gitu. Jadi di sini saya mungkin banyak kasih wisdom karena ini SB30 jadi saya ngikutin lawan bicaranya nih. Ngikutin lawan bicaranya yang very wise. Jadi saya juga harus sedikit-sedikit ada wisdomnya. It's okay. Jadi wisdom, kontroversi, berani itu harus kita bongkar. Kalau nggak gitu kita nggak level up. Iya benar itu. Gitu. Jadi gini, saya selalu bilang ketika orang sakit, kenapa sih ketika kita di suatu ruangan, ada orang sakit nih, satu orang teman kita sakit nih misalnya. Mungkin Pak Chandra nggak ketularan, saya ketularan. Nah, artinya apa? Apakah penyakitnya pilih-pilih? Bukan. Gitu. Sering kan mungkin Pak Chandra ini kita di kantor gitu ya dan lain-lain ya. Ada nih satu orang nih, Haji gitu kan. Terus besoknya ada yang pilek. Terus ngomel-ngomelin. Wah, ini gara-gara kamu ini saya ketularan. Tendensinya manusia itu apa? Selalu mencari salahnya siapa? Siapa ini? Termasuk waktu COVID, saya ketularan dari mana? Itu. Nah, ini saya ingin pemerintah aja men-tracing kok. Betul. Nah, menurut saya pribadi nih, daripada kita seperti itu, akan lebih baik kita cari solusinya bagaimana daripada kita cari salahnya siapa. Paham. Gitu. Paham. Nah, karena solusinya bagaimana? Ya kita yang memperkuat diri kita sendiri. Nah, tadi yang dikatakan Pak Chandra, imunitas itu juga sangat dipengaruhi oleh gula. Nah, ini lagi-lagi gula ini bikin ulah ini. Nah, masalahnya gula ini udah tak terpisahkan sama rakyat Indonesia. Nah, itu. Raya 280 juta, mau pria mau wanita, ini sudah tak terpisahkan gula ini. Dok, saya mau nanya. Solusinya apa supaya Indonesia ini bebas gula? Saya to the point aja ngomong, meskipun itu hampir nggak mungkin. Tapi lebih baik kita ngomong, boleh sekarang? Gini. Menurut saya gini, kalau kita pertama yang perlu diedukasi adalah masyarakatnya. Karena bagaimanapun kita mau buat regulasi seperti apapun, yang sampai sekarang dikatakan dari Kemenkes, batasan gula sehari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Menurut saya itu, masih agak tinggi. Tidak perlu diikuti lebih tepatnya. Saya harus berani bilang seperti itu ya. Kementerian Kesehatan tolong dengar ini baik-baik ya. Nggak apa-apa, potong aja video saya silakan. Viralkan FYP di TikTok juga viralkan. Dan saya bisa bertanggung jawab atas statement saya ini. Nah, itu dia. Dan saya bisa bertanggung jawab. Dan saya bisa bertanggung jawab atas statement saya ini. Karena apa? Karena gini, ketika Anda meregulasi seperti itu, dengan kata lain gini, kita memperbolehkan masyarakat untuk memberikan kuota untuk konsumsi gula. Betul? Kalau kita mengatakan batasan gula adalah 4 sendok makan. Loh, Dok, saya kan masih belum melebihi batas gula saya harian saya. Nah, masalahnya apa? Yang dihitung. Nah, buat apa racun diregulasi? Saya to the point aja ngomong. Nggak apa-apa, Dok nggak berani ngomong, saya berani ngomong. Buat apa racun diregulasi? Boleh konsumsi racun maksimal 50 gram per hari. Loh, itu tahu-tahu racun kok. Karena gini, Pak Chandra, racun yang berkedok ini menurut saya ini betul ini. Orang itu kalau konsumsi, karena bedanya apa sih dengan racun tikus? Racun tikus kalau kita konsumsi langsung mati. Iya. Ini matinya pelan-pelan. As simple as that. As simple as that. Saya tahu. Gitu. Betul. Jadi artinya apa? Kalau kita memberikan regulasi seperti itu, orang itu kita memberikan spare atau kuota, mungkin yang sekarang lebih relate dikatakan kuota. Kalau saya belum melebihi itu, dan yang diatur itu adalah gula tambahan. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang diatur adalah gula tambahan. Sedangkan tadi saya katakan segala karbohidrat di dalam tubuh kita itu akan dipecah menjadi gula. Artinya apa? Ketika kita sudah konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, di mana itu adalah konsumsi makanan orang Indonesia pada umumnya, makan nasi dicampur mie instan, campur perkedel, campur kentang mustopa, sorry to say, belum lagi dengan minumnya, artinya apa? Kita sudah, artinya apa? Kita sudah memberikan gula yang very abundant di dalam tubuh kita. Kalau kamu masih menambahkan gula tambahan 4 sendok makan tadi atau setara dengan 50 gram, artinya apa? Secara nggak langsung sekali makan itu udah lebih dari 50 gram.
Dan kita masih ngomong, oh saya belum konsumsi 50 gram. Apakah itu gula yang persepsi kamu itu gula pasir kah? Nggak seperti itu. Gitu. Oke. Dok, by the way, tiba waktunya saya untuk harus menyadarkan masyarakat untuk betapa berbahayanya, dan di balik ini semua ternyata ada sebuah konspirasi besar di tahun 65 di mana para ilmuwan itu dibungkam dengan duit 50.000 US dollar. Kalau sekarang di 60 tahun kemudian ya tambah 02 gitu. Berarti sama aja kayak 5 juta US dollar. Kalau duit 5 juta US dollar ya ilmuwan mana dibungkam duit 75 miliar ya. Saya rasa ya mingkem gitu ya kalau orang Jawa ngomong gitu ya. Nah, ini bahaya, Dok. Jadi menurut saya hati nuraninya dipertaruhkan. Nah, saya di sini saya lebih baik mengundang narasumber yang kompeten, berani menyuarakan. Mungkin beliau bukan seorang profesor, tetapi yang beliau ngomong itu benar. Dan kebetulan juga terjadi dalam hidup saya dan saya merasakan. Mungkin kalau satu orang influencer ngomong nggak bisa didengar gitu loh, Bang. Kita harus menyampaikan dengan cara yang berbeda supaya pemerintah tahu gitu loh. Kalau enggak ini sama aja kita itu menciptakan generasi lemah gitu ya. Jadi bukan seorang siapa itu kemarin yang stand up comedian itu siapa, Coki Anwar yang ngomong apa kabar para generasi lemah itu. Ini lemah beneran karena gula itu loh. Ini beneran ini karena gula. Karena sebuah konspirasi yang ditutup-tutupi, tapi akhirnya sekarang ada jurnal tertentu itu yang banyak jurnalnya. Dan orang itu jangan-jangan yang dibungkam itu orangnya udah nggak ada kali ya. Saya kurang tahu juga. Ilmuannya udah nggak ada. Saya kurang tahu. Ya 60 tahun yang lalu harusnya udah nggak ada ya. Nah, jadi gini loh ya. Saya cuman berani katakan bahwa hati-hati dengan gula. Itu aja sih. Saya cuman berpesan itu. Jadi hari ini saya undang narsumnya dan ternyata benar. Karena masa depan kita, makanya jadi gini loh ya. Saya tuh paling nggak suka ketika orang meninggal muda itu ya. Di sosmed itu tulisannya gini. Ketika dia meninggal muda 40 tahun, ditanya meninggalnya karena apa? Ya kalau meninggal karena kecelakaan kita nggak bisa ngomong. Tapi meninggalnya karena diabetes, meninggalnya karena stroke, meninggal karena jantung. Terus kata-kata penghiburannya di bawah itu adalah Tuhan lebih sayang kepada kamu daripada kepada hidupmu. Jadi saya pikir gini loh, betul sih kata-kata itu menghibur, tapi kenapa kok tidak ada sebuah kata-kata yang mengedukasi? Justru dengan kepergian orang itu malah menjadi inspirasi bagi kita untuk kenapa kok orang ini bisa pergi begitu cepat. Betul. Jadikan kematian orang itu untuk menjadi inspirasi bagi kita. Iya kan? Iya betul. Bukan sebagai kata-kata penghiburan dan akhirnya setelah pulang berdoa, melayat dan sebagainya konsumsi gula lagi. Lah ini kan sama aja mau mengikuti jejak daripada orang yang kita doakan. Betul kan, Dok? Betul. Baik, saya rasa pembicaraan kita sudah cukup frontal dan gula intinya nggak ada faedahnya. Udah itu aja. Saya berani statement to the point, langsung ngomong seperti itu. Intinya saya nggak konsumsi gula juga nggak mati kok. Dan tentu yang saya rasakan ya, Dok ya, saya pribadi, nanti saya akan ngomong bicara banyak di SP30 Health. Saya cuma pusing itu 3-4 hari awal aja. 3-4 hari awal. Penyesuaian. Setelah itu is okay, Dok. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya bahas di SP30. Yes. Baik, sahabat entrepreneur, di kesempatan kali ini, thank you Dr. Hans. Thank you. Sudah mampir ke Level Up. Berani membongkar praktek bisnis ratusan triliun dan ada konspirasi jahat di belakangnya, yang mana demi kepentingan tertentu, demi kekayaan orang tertentu, tapi mengorbankan miliaran orang di seluruh dunia. Karena ini sudah menyangkut hajat hidup manusia, bukan cuma manusia Indonesia. Betul. Nah, dunia, tapi ini sudah dunia. Makanya obesitas dan sebagainya itu sudah ulah dari gula itu semua. Salah satunya. Thank you, Dokter. Kita akan jumpa di video berikutnya dan kita akan bahas. Semoga di video ini tolong tulis di menit keberapa yang menurut Anda paling inspiratif ya. Silakan tulis di kolom komen, saya akan baca komentar kalian dan semoga melalui video ini pengetahuan Anda semakin level up. Ya, kalau Anda berani datang ke podcast saya, berarti Anda siap untuk di level up. Kalau Anda tidak level up, bukan salah podcast saya, tapi salah Anda yang tidak mau introspeksi diri. Sukses untuk Anda. Kita tutup dengan salam hebat dan luar biasa.